Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dunia bawah di mana Luffy dan yang lain sedang dalam perjalanan menuju ke wilayah dunia matahari. Sementara itu sambil bergegas, Gaban pun menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana menghadapi kekuatan regenerasi. Menurut Gaban, mereka harus mampu menggunakan suatu teknik yang dia sebut sebagai Bushisaku Haki yang terfokus. Sayangnya, dalam perjalanan mereka ke atas saat ini, belum ada lagi raksasa iblis yang mereka temui, sehingga mereka belum bisa menguji pengajaran dari Gaban itu. Jadi Gaban pun berkata, sepertinya hal yang diajarkan itu harus dipraktekkan langsung di medan pertempuran nanti. Loki yang mendengar ucapan Gaban pun bilang, cara paling mudah untuk menguasai kemampuan itu memang dengan mempraktekannya secara langsung. Dulu Loki juga bisa melakukan Bushisaku Haki yang terfokus itu ketika dalam keadaan terdesak di hadapan Raja Harald dan para pasukannya yang sudah menjadi raksasa iblis. Loki tidak dilatih oleh siapapun. Dia bisa menguasai kemampuan itu secara alami lewat pertarungan. Beralih ke dunia matahari, di area sekitar sekolah Walrus, kekacauan masih terus terjadi akibat ulah dari pemerintah dunia. Para raksasa iblis ciptaan Im Sama sedang mengamuk. Begitu pula dengan monster-monster mimpi buruk yang diciptakan oleh Killingham. Seorang bangsawan raksasa kuat dari dunia surga memang sudah datang ke sana bersama dengan para prajurit elit. Tapi keadaan saat ini tetap saja masih sangat merepotkan. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, bangsawan itu sekarang sedang bertarung melawan Somers. Keduanya saling bertarung dengan teknik kuat mereka masing-masing, sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah di lingkungan sekitar sana. Namun tampaknya mereka sama-sama mampu bertahan. Raksasa itu memiliki tubuh yang tangguh sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan oleh Somers. Sedangkan Somers bisa memakai teknik regenerasi sehingga walau terkena dampak dari serangan bangsawan raksasa itu, dia tetap akan baik-baik saja. Sementara itu, para prajurit elit yang dibawa oleh bangsawan tersebut pun berpencar ke berbagai tempat. Sebagian melawan monster mimpi buruk, sebagian lain melawan para kru bajak Laojian warrior yang telah menjadi raksasa iblis, dan sisanya membantu Jarul yang ada di suatu desa. Para prajurit yang membantu Jarul inilah yang berada pada posisi yang paling sulit, sebab mereka harus bertarung melawan Dori dan Brogy yang kini telah menjadi iblis di bawah kendali Im Sama. Kekuatan Dori dan Brogy dalam mode biasa saja sudah sangat kuat, apalagi sekarang dalam mode iblis, tentu dua legenda itu menjadi semakin sulit untuk dilawan. Meski begitu, para prajurit di sana bersama dengan Jarul bertarung tanpa rasa takut. Somers yang sedang menghadapi sang bangsawan raksasa pun mencoba untuk mengacaukan fokusnya. Dia bilang, lihatlah keadaan di sekitar, di mana para prajurit yang dibawa oleh bangsawan itu sudah semakin terdesak. Menurut Somers, sebentar lagi mereka semua akan kehilangan nyawa. Namun bangsawan yang ada di hadapannya itu pun tetap fokus bertarung. Dia berkata, apapun yang akan terjadi, dia yakin semuanya pasti sudah siap, karena mereka semua adalah prajurit pemberani Elbaf yang sudah sangat terlatih. Bangsawan tersebut pun kembali melancarkan beberapa serangan ke arah Somers di sana, tapi Ksatria suci itu mampu menghindarinya. Kemudian, Somers memakai kekuatan buah iblisnya untuk menciptakan tanaman-tanaman berduri yang dia bentuk mirip seperti hewan-hewan berukuran besar. Admin Toraokun sudah pernah menjelaskan tentang salah satu kemampuan unik dari Somers ini, di mana tanaman berduri berbentuk hewan-hewan besar itu bisa bergerak sesuai dengan kendali Somers. Dengan begitu, dia pun segera memerintahkan mereka untuk menyerang bangsawan raksasa di hadapannya itu secara bertubi-tubi. Sementara bangsawan tersebut melawan hewan-hewan dari tanaman berduri itu, Somers mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan langsung ke tubuhnya dengan telak. Hal itu membuat raksasa tersebut terluka cukup parah, walau dia masih bisa bertahan dan masih belum kalah. Namun sejak dari sini, sepertinya Somers masih akan lebih mendominasi dalam pertarungan itu. Dari admin Toraokun lihat, memang benar bahwa Somers saat ini menjadi lebih kuat setelah disembuhkan oleh Im Sama beberapa waktu yang lalu. Karena itulah seorang bangsawan Elbaf pun masih belum bisa unggul melawan Somers sekarang ini. Tapi tentu bangsawan Elbaf tidak hanya dia saja. Di dunia surga sana, pasti masih banyak bangsawan Elbaf yang lebih kuat yang masih belum turun. Meski begitu, bisa saja bangsawan Elbaf yang sedang melawan Somers sekarang ini sebenarnya masih menyimpan beberapa teknik kuat yang dia miliki, sehingga masih ada harapan dia bisa menang melawan Somers.
Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan api di perpustakaan burung hantu telah menyala dengan semakin besar. Robin yang saat ini sedang bertarung melawan para monster mimpi buruk menjadi sangat panik. Dia lalu melihat ke arah Jinbei dan Frankie yang tengah fokus menghadapi Killingham. Robin bilang untuk sementara waktu dia akan membantu Frankie melawan kesatria suci itu agar Jinbei bisa memadamkan api yang ada di perpustakaan. Robin pun menciptakan tangan besar untuk menangkap dan melempar Killingham sehingga Jinbei mendapat kesempatan untuk berlari menuju ke perpustakaan burung hantu. Meski Robin sudah melempar Killingham dengan cukup jauh, tapi kesatria suci itu bisa kembali lagi ke arena pertarungan dengan mudah. Lalu dia melancarkan suatu serangan kuat memakai senjata trisulanya. Hal tersebut pun membuat Robin dan Frankie langsung terhempas. Frankie bertanya apa Robin baik-baik saja. Sang arkeolog itu menjawab dia tidak apa-apa. Dengan begitu, keduanya pun segera bangkit kembali untuk bertarung dengan lebih hati-hati. Sementara itu tak jauh dari sana, Usopp, Nami, Brook, dan Bonnie sedang bertarung melawan banyak monster mimpi buruk. Seperti yang telah Admin Terokun bahas sebelumnya, Killingham membuat Usopp tertidur lalu membangkitkan banyak monster mimpi buruk dari ketakutan Usopp. Setelah Usopp kemudian dibangunkan oleh Brook, para monster itu masih tetap ada. Jadi sekarang yang dihadapi oleh mereka tak lain adalah monster-monster ketakutan Usopp. Nami pun marah-marah karena ada terlalu banyak hal yang Usopp takutkan, sehingga para monster merepotkan itu berjumlah sangat banyak. Namun tiba-tiba Usopp malah menjadi bersemangat. Dia bilang dia ingin menjadi prajurit pemberani di negeri para raksasa ini. Berhubung para monster itu berasal dari ketakutannya, maka jika dia berhasil mengalahkan mereka, sama saja dia telah mengalahkan ketakutannya sendiri. Dengan begitu, dia pun akan menjadi prajurit pemberani seperti yang selama ini dia impikan. Dengan kata lain, Usopp menganggap bahwa pertarungan melawan para monster mimpi buruk itu sebagai ujian untuk menjadi prajurit pemberani. Brook pun tertawa dan berkata bahwa itu memang benar sekali, sehingga dia memotivasi Usopp agar bertarung dengan baik. Nah, sepertinya alurnya memang sengaja dibuat seperti ini. Usopp bercita-cita ingin menjadi prajurit yang pemberani, dan Pulau Elbaf inilah arc yang paling tepat, sebab pulau ini memang adalah pulau yang telah dinanti-nantikan oleh Usopp sejak lama. Salah satu langkah untuk menjadi prajurit pemberani adalah dengan melawan semua rasa takutnya. Jadi berhubung tadi Killingham telah mengeluarkan semua ketakutan dan mimpi buruk Usopp menjadi nyata, maka Usopp pun bisa secara langsung menghadapi semua ketakutannya itu, tidak hanya di dalam pikirannya saja. Jadi setelah nanti Usopp berhasil melawan dan mengatasi semua monster ketakutan dan mimpi buruknya itu, dia akan menjadi sosok yang lebih berani dari sebelumnya. Itu adalah langkah awal untuk cita-cita Usopp menjadi prajurit yang pemberani. Arc Elbaf ini akan membuat Usopp menjadi lebih kuat lagi. Berpindah ke desa tempat Jarul berada saat ini, diperlihatkan para prajurit elit yang membantunya sudah dikalahkan oleh Dori dan Brogy yang telah menjadi raksasa iblis. Begitu pula dengan para prajurit biasa yang sejak awal bersama dengan Jarul. Semuanya pun sudah tumbang di tangan para raksasa iblis yang lain. Admin Terokun di awal tadi memang sudah mengatakan bahwa mereka bukan tandingan Dori dan Brogy dalam mode iblis. Jarul yang tersisa di sana pun berada di ambang kekalahan juga. Dori dan Brogy melompat ke arahnya untuk melancarkan serangan kuat secara bersamaan, sehingga Jarul sudah tidak bisa lagi menghindar ataupun menangkis. Jarul lalu berkata, rupanya kisah hidupnya yang panjang itu akan segera berakhir sekarang ini. Jarul sebenarnya sama sekali tidak takut akan kematian. Hanya saja dalam situasi sekarang, dia merasa sangat khawatir dengan nasib para penduduk Elbaf. Namun hal yang tidak terduga terjadi di tempat itu. Ketika serangan dari Dori dan Brogy telah semakin mendekati Jarul, ada dua orang yang menangkis serangan itu. Mereka adalah Zoro dan Sanji yang sudah tiba di dunia matahari. Sanji pun berkata, padahal baru saja mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama, tapi Dori dan Brogy malah berubah menjadi musuh. Zoro pun bilang mau bagaimana lagi, karena keadaan memaksa maka Dori dan Brogy harus dihajar tanpa ragu. Sanji kemudian meminta Jarul untuk mundur dari sana. Awalnya Jarul enggan pergi karena seorang prajurit tidak boleh mundur. Namun Sanji menjelaskan bahwa dia tidak meminta Jarul untuk melarikan diri dari pertempuran. Dia meminta Jarul untuk mengumpulkan tenaga lagi agar sang raksasa legendaris itu bisa kembali melibatkan diri dengan lebih baik di tengah kekacauan yang sedang terjadi sekarang ini. Sanji menegaskan bahwa Jarul tidak boleh membuang nyawa di sana, sebab ada banyak hal yang harus dia lakukan demi para penduduk Elbaf. Zoro pun menambahkan, serahkan saja urusan Dori dan Brogy kepada mereka berdua. Zoro lalu memakai bandananya dan menggunakan mode 3 pedang, sedangkan Sanji langsung memasuki mode Ifrit Jambe. Mulai dari sini, Zoro dan Sanji akan mempraktekkan perkataan dari Skop Pergaban tadi, bahwa cara untuk menetralkan kemampuan regenerasi musuh adalah dengan menggunakan Bushoshoku Haki yang terfokus. Bushoshoku Haki yang terfokus ini akan menguras energi
energi lebih banyak dari biasanya, sehingga jangan asal menyerang agar serangan mereka tidak meleset. Zoro pun mulai memfokuskan Bushisaku Haki itu pada satu tebasan yang sangat kuat. Begitu pula dengan Sanji yang memfokuskan Bushisaku Hakinya pada satu tendangan yang sangat kuat. Mereka pun melancarkan serangan itu kepada Dori dan Brogy dalam mode iblis, dan ternyata benar saja luka yang kedua raksasa itu terima tidak bisa diregenerasi. Zoro pun berkata, ternyata perkataan pria tua tadi itu benar. Sanji menanggapi dengan bilang, kalau begitu sekarang mereka akan lebih mudah menghadapi para raksasa iblis itu. Namun Zoro mengingatkan, cukup tumbangkan saja para raksasa iblis tersebut, karena bagaimanapun juga Dori, Brogy, dan para kru bajak laut Gen Warrior adalah teman mereka. Para raksasa itu jangan sampai mati, karena setelah efek sihir dari musuh itu menghilang, mereka akan bisa menjadi normal kembali. Sanji menanggapi dengan bilang, dia juga tahu akan hal itu. Dari awal, dia memang tidak mengincar titik vital. Tujuannya adalah melumpuhkan saja para raksasa itu. Akhirnya, di sini Zoro dan Sanji sudah menguasai teknik baru, yaitu Bushisaku Haki yang terfokus untuk menetralkan kemampuan regenerasi para musuh. Dengan menguasai kemampuan itu, tak akan sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkan para ksatria suci nanti. Setelah itu, diperlihatkan di tempat lain, ada Chopper yang mendatangi lokasi Usopp dan kawan-kawan untuk membantu mereka di sana. Dia segera memasuki mode Monster Point agar bisa bertarung dengan lebih efektif menghadapi para musuh yang ada. Di tempat berbeda, Gaban juga muncul. Dia mendatangi anak-anak raksasa yang masih berjalan sambil tidur. Ripley juga berada di sana mengikuti anak-anak itu, tapi Ripley bingung bagaimana cara untuk menghentikan anak-anak tersebut. Gaban pun langsung memakai Hoshoku Hakinya untuk membuat anak-anak itu pingsan, sehingga pergerakan mereka terhenti sebelum berjalan dengan semakin jauh. Ripley sangat senang ketika melihat Gaban masih hidup, sebab tadi dia sangat khawatir saat suaminya itu jatuh ke dunia bawah. Para raksasa yang bersama Ripley juga senang melihat Gaban muncul kembali. Mereka pun menceritakan kepadanya bahwa musuh telah melakukan hal yang sangat aneh, di mana dia mengubah sebagian bajak laut Gen Warrior menjadi sosok iblis. Gaban pun mengerti dengan perkataan dari mereka itu. Kemudian dia melihat dari kejauhan ada Im Sama yang saat ini sedang mengendalikan tubuh Gunko. Dari haki yang Gaban rasakan, dia bicara sendiri dengan berkata bahwa dugaannya memang benar. Musuh di dunia matahari ini bukan hanya para ksatria suci saja, melainkan sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia juga sudah datang, tapi tidak menggunakan tubuh asli, melainkan merasuki tubuh salah satu ksatria suci di sana. Gaban bisa tahu soal eksistensi dari Im Sama karena dalam petualangannya dulu bersama bajak laut Roger, mereka telah mengetahui semua rahasia dan kebenaran dunia, termasuk rahasia soal Im Sama. Tak lama berselang, di tempat Im Sama, Luffy dan Loki juga muncul. Keduanya melancarkan serangan secara bersamaan. Loki mengayunkan palu Ragnir sambil tersenyum. Lalu Luffy dalam mode Gear 5 melancarkan tinju yang sangat besar. Im Sama yang melihat itu pun langsung bereaksi, di mana dia tampak siap untuk menghadapi keduanya sekaligus. Jadi walau orang-orang dari dunia bawah itu naik bersamaan, tapi setibanya mereka di dunia matahari, mereka langsung berpencar untuk membagi tugas. Hal itu memang lebih efisien untuk membantu kubu Elbaf yang sedang kerepotan di sana. Keadaan pun akan menjadi semakin menarik setelah ini, di mana pertempuran besar yang melibatkan para tokoh terkuat sudah tidak terhindarkan lagi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1152. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.